Bab 121, Berburu. Menyaksikan pria itu dengan mudah melukai Savage Green Bull Python dengan satu pukulan, para ahli yang lebih kuat kagum. Ini termasuk salah satu yang terkuat, Raja Kerajaan Yuan, Van Zhe. Itu pangeran kedua kekaisaran. Yang mulia pangeran kedua, Duan Wuhen. Di antara orang pertama yang berteriak dengan takjub adalah para menteri kerajaan Yuan dan utusan dari kerajaan tetangga. Duan Wuhen. Wang Xiaolong memandangi sosok pendukung di permukaan danau. Ini prajurit Orde ke-9 Xiantian, Duan Wuhen. Penampilannya adalah seorang pria berusia 30-an, dengan pahatan, fitur tajam yang tampak seolah-olah telah diukir dengan pisau, memberikan tekanan dingin dan tak terlihat kepada orang-orang di sekitarnya. Duan Wuhen sengaja tidak memancarkan aura apapun, tetapi Wang Xiaolong yang berdiri 1000 meter jauhnya, masih merasakan tekanan yang datang dari Duan Wuhen. Tekanan ini dibarengi dengan semacam momentum yang bisa menembus lubang di langit. Perasaan yang diberikan Duan Wuhen saat dia berdiri di sana mirip dengan pedang harta karun yang menakutkan dan luar biasa yang akan terhunus dari sarungnya kapan saja. Di depan mata, terkejut semua orang yang hadir, Duan Wuhen berdiri di udara dengan tangan di punggungnya saat dia melihat piton banteng hijau savage di danau di bawah. Binatang jahat, aku memberimu dua pilihan, satu, jadilah milikku, satu atau dua tunggangan hewan peliharaan roh, mati di tanganku. Kepala besar Savage Green Bull Python muncul dari air, matanya menatap tajam ke arah Duan Wuhen saat ia berbicara dalam bahasa manusia. Ingin aku menjadi tunggangan hewan peliharaanmu? Manusia sialan, berhentilah bermimpi. Seluruh tubuhnya meninggalkan air dan melayang ke udara di atas danau pencerahan. Dua cakar di bawah perut Savage Green Bull Python seukuran bukit kecil. Orang bisa membayangkan betapa masifnya sisa tubuhnya. Ketika itu mengambang di atas danau pencerahan, air danau entah kenapa berputar seperti tornado, berkelok-kelok di sekitar tubuh Savage Green Bull Python. Wang Xiaolong memperhatikan bahwa sejak air dari danau terbang, membungkus piton banteng hijau savage, itu sebenarnya diserap oleh piton banteng hijau savage. Semakin banyak air yang terserap ke dalam tubuhnya, lapisan pelindung air yang tebal muncul di atas kulitnya. Pada saat yang sama, luka di perutnya yang disebabkan oleh Duan Wuhen sembuh dengan cepat tepat di depan mata semua orang. Bahkan ketika dia melihat penyembuhan cedera Savage Green Bull Python, Duan Wuhen menunjukkan sikap acuh tak acuh. Menjatuhkan gunung, membalik laut saat luka di perut bagian bawahnya sembuh, piton banteng hijau Savage mengeluarkan raungan yang menggelegar. Air danau pencerahan menyembur ke langit dan berubah menjadi gelombang raksasa, menabrak Duan Wuhen. Ketika gelombang besar ini diarahkan ke Duan Wuhen, itu benar-benar terkondensasi menjadi deretan gigi tajam dan runcing seperti ujung pedang. Ketika gelombang ujung pedang yang dingin dan tajam ini hanya beberapa inci dari Duan Wuhen, dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan dengan lembut menunjuk ke depan. Begitu saja, dengan satu titik lembut, semua gelombang runcing yang tampaknya tak terbendung meledak menjadi tetesan air, jatuh ke danau di bawah. Savage Green Bull Python terkejut dan kaget melihat serangannya yang kuat dipatahkan sedemikian rapuh di bawah jari Duan Wuhen. Tubuhnya yang sangat besar menerjang keluar, kedua cakarnya menukik ke arah Duan Wuhen. Kekuatan yang dipancarkan dari sepasang cakar yang menakutkan meremas batu-batu besar dan batu-batu besar di sekitar danau, menyebabkannya meledak berkeping-keping karena tekanan. Duan Wuhen mendongak, menyaksikan cakar Savage Green Bull Python bersiul saat mereka menembus udara. Dia mengepalkan tangannya dan menyerang dengan serangannya sendiri. Ledakan. Udara meledak karena kekuatan yang diciptakan oleh serangan tinju itu. Tubuh besar Savage Green Bull Python dikirim terbang, menabrak gunung agak jauh. Gunung berguncang dan bebatuan hancur, dan kerikil berguling ke bawah seperti tanah longsor. Duan Wuhen melintas dan muncul di samping Savage Green Bull Python hampir secara instan. Membentuk telapak tangannya seperti pisau, tangannya menebas. Jeritan tragis keluar dari tenggorokan Savage Green Bull Python saat ia menghembuskan nafas terakhir yang sekarat. Pilar darah menyembur keluar dengan kuat, mencapai ketinggian lebih dari 300 meter, mewarnai seluruh danau pencerahan dan puncak gunung di daerah tersebut. Saat tubuhnya menabrak danau, air memercik, memicu gelombang besar. Daerah sekitarnya benar-benar sunyi. Menyaksikan kemudahan Duan Wuhen membunuh Savage Green Bull Python, hati mereka sangat terguncang. Itu adalah binatang roh tingkat Xiantian sejati.
Seekor binatang roh tingkat Xiantian benar-benar mati di depan mereka dengan cara yang sepele. Binatang roh tingkat Xiantian identik dengan bencana dan teror di mati mereka. Setidaknya, itulah kesan yang diberikan kepada mereka. Setelah membunuh Savage Green Bull Python, kekuatan isap muncul dari tangan Duan Wuhan dan inti binatang yang berkilauan terlihat jatuh ke telapak tangannya. Ki iblis dari binatang roh tingkat Xiantian adalah harta berharga bagi para pembudidaya. Tidak hanya dapat disuling menjadi pil untuk meningkatkan kultivasi seseorang, ada banyak tujuan lain juga. Menempatkan inti makhluk roh ke dalam cincin spasialnya, siluet Duan Wuhan terjun ke dalam air dengan sekejap, membelah air danau pencerahan, menghilang dari pandangan di dasar danau. Ketika Duan Wuhan menghilang, bagian atas danau kembali ke permukaannya yang tenang seperti cermin. Para ahli di sekitarnya tenggelam dalam skema dan keinginan mereka sendiri. Namun, bahkan setelah sekian lama berlalu sejak Duan Wuhan memasuki danau, tidak ada yang berani menjadi yang pertama bergerak. Cara Duan Wuhan yang mendominasi membantai Savage Green Bull Python menciptakan faktor pencegahan yang hebat, mengikuti di belakang pantat Duan Wuhan untuk mengambil harta bersamanya. Bukankah itu sama saja dengan bunuh diri? Meskipun harta yang besar sangat menggoda, kehidupan kecil mereka lebih penting. Tetap saja, ada orang yang tidak tahan dengan daya pikat harta karun yang besar. Seseorang akhirnya memimpin dan terbang ke danau pencerahan. Setelah satu pergi, yang kedua, ketiga, sampai 1/10 diikuti. Para ahli mulai mengatur diri mereka ke dalam kelompok dan memasuki danau bersama. Berdaulat, bukan? Melihat begitu banyak orang yang bergerak, Fei Hao meminta pendapat Wong Xiaolong. Wong Xiaolong menjawab dengan suara serius, "Oke, kita akan turun." Setelah dia selesai mengatakan itu, dia dan Fei Hao terbang dan terjun ke danau. Hal pertama yang mereka perhatikan adalah air yang sedingin es. Wong Xiaolong sedikit bingung, air danau pencerahan ini sangat dingin, seperti es. Secara kebetulan, mereka berada di musim panas saat ini, tetapi air danau pencerahan membeku seperti musim dingin yang mati. Mendekati dasar, Wong Xiaolong menyadari bahwa danau itu lebih besar dari yang dia bayangkan. Ukurannya lebih dekat ke lautan daripada danau, dan tampaknya membentang ke segala arah tanpa henti tanpa tanda-tanda pantai. Wong Xiaolong bukan ahli Xiantian, tetapi dengan mengandalkan kekuatan internal dan pertempuran Qi, dia bisa bertahan 3-4 jam di bawah air tanpa masalah. Setelah melakukan perjalanan di sepanjang dasar danau selama beberapa waktu, Wong Xiaolong berkata kepada Fei Hao, "Kami akan berpencar dan mencari. Jika sesuatu terjadi, kembalilah ke Fei Mansion dan tunggu aku di sana." Ini. Fei Hao ragu-ragu. "Kamu tidak perlu khawatir tentang keselamatanku." Wong Xiaolong menyadari kekhawatiran Fei Hao, jadi dia terus membujuknya, "Sudah diputuskan, saya akan kembali ke Fei Mansion dalam waktu 3 hari jika tidak ada hal luar biasa yang terjadi." "Ya, penguasa." Melihat desakan Wong Xiaolong, Fei Hao tidak berani berkata apa-apa lagi. Mengakui Wong Xiaolong dengan hormat, dia berbalik dan pergi ke arah lain. Setelah berpisah dengan Fei Hao, Wong Xiaolong melanjutkan ke arah timur. Saat dia berada di luar di puncak gunung, dia bisa melihat cahaya menyilaukan dari harta karun surgawi muncul, tapi saat berada di dalam danau tidak ada cahaya sama sekali. Setengah jam kemudian, Wong Xiaolong sedang bergerak maju ketika sekelompok orang tiba-tiba muncul, menghalangi jalannya. Orang-orang dari sekte pedang besar. Mata Wong Xiaolong menyipit berbahaya dan dia tiba-tiba berhenti. Pada saat ini, orang-orang dari sekte pedang besar juga memperhatikan kehadiran Wong Xiaolong. Menatap Wong Xiaolong, cahaya kejam di mata Lin Ziren bersinar terang saat dia mengeluarkan tawa keji, "Sungguh, ketika kamu tidak melihat, itu datang tepat padamu. Murid dari sekte pedang besar, dengarkan perintahku. Siapapun yang membunuh bajingan ini akan diberikan hadiah tugas tingkat pertama." Hadiah tugas tingkat pertama. "Ya, pemimpin sekte." Tetua dan murid sekte pedang besar bersorak, mengarungi air, dan mulai menyerang Wong Xiaolong. Ekspresi Wong Xiaolong menjadi gelap. Sebuah cahaya hitam meledak dari siluetnya dan saat sayap iblis di punggungnya mengepak sekali, Wong Xiaolong melesat 100 meter dalam sekejap. "Jangan biarkan bajingan ini kabur." Lin Ziren berteriak dengan marah. Dia melintas dengan kecepatan ekstrim,
dengan cepat menutup jarak di antara mereka. Bab 122, Harta Surgawi ditemukan. Meskipun Wang Xiaolong berubah menggunakan Asura Fisikue, mengaktifkan kemampuan Wings of Demon dan Phantom Shadow untuk bergerak dengan kecepatan yang setara dengan prajurit Orde ke-10, dia tidak dapat dengan mudah melarikan diri dari pengejarnya. Lin Ziren adalah prajurit Orde ke-10 akhir puncak dengan setengah langkah ke alam Xiantian. Dia mengejar Wang Xiaolong dalam waktu singkat. Maju ke dalam jarak 10 meter dari Wang Xiaolong, niat membunuh meletus di mata Lin Ziren dan dia dengan cepat menebas dengan pedang panjangnya. Matilah. Cahaya dari pedang panjang bermutasi menjadi naga banjir yang mengaum dan menyerang punggung Wang Xiaolong. Saat serangan pedang hendak merobek punggung Wang Xiaolong, siluet Wang Xiaolong menghilang dari pandangan Lin Ziren dengan cara yang tidak terduga. Pedang meleset dari sasarannya, menghantam karang beberapa ratus meter jauhnya. Potongan karang hancur dan hanyut terbawa arus. Dia menghilang. Bagaimana dia bisa menghilang setelah beberapa saat terkejut? Lin Ziren berteriak dengan marah. Gelombang suara berdesir di bawah air dengan keras, dan Lin Ziren memindai area sekitarnya dengan mata merah, tampak mirip dengan binatang buas yang terluka. Pada saat ini, tetua dari sekte pedang besar mengejar Lin Ziren. Pemimpin sekte, bocah itu ada di sana. Tiba-tiba, salah satu sesepuh berteriak, menunjuk ke arah depan mereka. Lin Ziren dengan cepat melihat ke atas dan melihat sosok Wang Xiaolong berjarak 1000 meter. Dogi Wang, biarkan aku melihat kemana kamu bisa lari. Lin Ziren melolong saat dia menerobos air, sekali lagi mengejar Wang Xiaolong. Tetua dan murid dari sekte pedang besar mengikuti tanpa penundaan, berpartisipasi dalam perburuan. Dalam waktu kurang dari 1 menit, Lin Ziren telah menempuh lebih dari setengah jarak, tetapi ketika dia meluncurkan serangan lain, siluet Wang Xiaolong menghilang untuk kedua kalinya, muncul 1000 meter lagi dari tempat sebelumnya. Urutan yang sama diulang lebih dari belasan kali. Setiap kali Lin Ziren mengejar Wang Xiaolong dan menyerang, Wang Xiaolong menghilang secara misterius. Lin Ziren hampir menjadi gila karena putus asa, dan amarahnya tampak memancar keluar tanpa henti di bawah air. Tetua sekte pedang besar dan para murid yang mengikuti pengejaran bahkan lebih kesal dan kesal. 1 jam kemudian selama pengejaran yang lama, banyak murid yang terengah-engah. Di dalam air, konsumsi ki pertempuran lebih besar daripada di darat. Wang Xiaolong disembunyikan di ruang terpisah, mengamati murid-murid sekte pedang besar sepanjang waktu. Setelah itu, dengan pedang Asura di tangan, dia langsung menggorok leher murid sekte pedang besar. Murid sekte pedang besar ini hanya berada di awal Orde ke-9. Tidak pernah terlintas dalam pikirannya bahwa Wang Xiaolong bisa bersembunyi di sebelahnya dan akan menyerangnya secara tiba-tiba. Setelah beberapa saat lalai, tenggorokannya digorok. Darah segar merembes keluar, mewarnai air di sekitarnya dengan warna merah tua. Saudara muda ke-9. Beberapa murid sekte pedang besar berseru kaget. Mereka sangat marah tetapi reaksi mereka terlambat. Wang Xiaolong sudah 1000 meter jauhnya. Setiap kali mereka berhenti untuk mengatur napas, Wang Xiaolong akan melancarkan serangan dengan Blades of Asura. Setengah jam lagi berlalu, 6 murid sekte pedang besar menemui kematian mereka di bawah pedang Wang Xiaolong. Menyaksikan murid-murid sekte pedang besar ini mati satu demi satu di tangan Wang Xiaolong, Lin Ziren melompat marah saat dia meraung seperti singa pendendam. Sebuah cahaya manik bersinar di tatapannya. Dia ingin memotong Wang Xiaolong menjadi daging cincang. Keenam ini adalah murid inti, individu penting dari sekte pedang besar yang dibesarkan oleh sekte tersebut dengan usaha dan sumber daya yang besar. Tapi sekarang 6 dari mereka sudah mati. Hati Lin Ziren berdarah sambil memikirkan kehilangan itu. 2 jam lagi berlalu. Wang Xiaolong duduk bersila di sebuah gua yang tersembunyi di antara karang di dasar danau pencerahan, memicu kemampuan pemulihan instannya. Dalam beberapa detik, semua ki pertempurannya yang habis telah pulih sepenuhnya. Dia telah berhasil membunuh 8 murid sekte pedang besar dan lolos dari pengejaran Lin Ziren. Untungnya, orang tua Ye Chen itu tidak ada di grup itu. Jika ya, Wang Xiaolong akan menemui akhir yang menyedihkan. Sebelum perintah kedua Xiantian, bahkan jika dia bisa menyembunyikan dirinya di dalam ruang saku, dia tidak akan bisa melarikan diri atau bersembunyi dari Ye Chen. Namun,
Jika ini terus berlanjut, saya tidak punya pilihan selain kembali ke tanah dalam 1 jam atau lebih. Wang Xiaolong bergumam pada dirinya sendiri. Sejak mereka memasuki danau, lebih dari 2 jam telah berlalu. Sekitar 1 jam lagi, Wang Xiaolong harus kembali ke permukaan untuk mencari udara. Aku ingin tahu bagaimana keadaan Fei Hao. Dalam 2 jam terakhir, mengabaikan harta karun surgawi itu sendiri, bahkan kentut pun tidak dapat ditemukan. Yang paling membuat marah Wang Xiaolong adalah kurangnya tanggapan dari pagoda harta karun Linglong. Mungkinkah harta karun surgawi sudah ditundukkan oleh orang lain? Alis Wang Xiaolong berkerut. Dikatakan bahwa harta karun surgawi yang ditempatkan di peringkat 10 besar hanya dapat ditundukkan oleh orang-orang yang memiliki semangat bela diri kelas 13 ke atas. Mungkin? Sebuah nama muncul di benak Wang Xiaolong, Duan Wuhen. Hanya Duan Wuhen yang memiliki kemungkinan tertinggi untuk memiliki semangat bela diri di kelas 13 ke atas. Memikirkan kemungkinan itu, hati Wang Xiaolong tenggelam. Jika seperti yang dia duga, rencananya untuk menembus wilayah Xiantian dalam waktu 3 tahun akan hilang. Berpikir 1 langkah lebih jauh, jika Duan Wuhen benar-benar mendapatkan harta karun surgawi danau pencerahan, dia dapat memasuki Institut Duanren setelah kembali ke Kekaisaran Duanren, kemudian mencari dan menaklukkan mutiara jiwa mutlak peringkat keempat. Setelah memperbaikinya, itu akan menjadi harta karun surgawi lainnya dalam genggamannya. Jika hal-hal terjadi seperti spekulasi Wang Xiaolong, itu akan merepotkan baginya. Namun, saat dia memikirkan urutan kejadian, pagoda harta karun Linglong di dalam tubuh Wang Xiaolong bergetar sekali. Ini tanda seru. Wang Xiaolong hampir melompat kegirangan. Dia dengan cepat berdiri dan bergegas ke arah yang baru saja dia rasakan. Beberapa saat kemudian, Wang Xiaolong berhenti di suatu tempat. Menurut apa yang dia rasakan sebelumnya, itu seharusnya ada di sekitar sana. Wang Xiaolong melihat sekeliling dengan hati-hati di sekitarnya. Pada akhirnya, matanya tertuju pada sebuah gunung tidak jauh dari situ. Dia bergerak mendekat dan kemudian berhenti di depan dinding gunung. Lebar gunung itu kira-kira 20 meter, dan ada ukiran yang terukir di permukaan dinding. Wang Xiaolong mempelajarinya satu per satu dan terkejut menemukan bahwa ukiran ini menggambarkan adegan perang kuno. Dalam perang itu, pesertanya memiliki ciri fisik yang aneh, bahkan ada ras dengan 2, 4, dan bahkan 6 sayap yang bertarung dan membunuh. Memberikan ukiran di dinding sekali lagi, perhatian Wang Xiaolong akhirnya terfokus pada lingkaran emas cemerlang yang diukir di atas adegan pertempuran. Tidak peduli bagaimana dia memeriksanya, lingkaran bundar ini terlihat agak aneh dan mencolok bagi Wang Xiaolong. Ketika pandangan Wang Xiaolong jatuh ke lingkaran emas yang cemerlang, ukiran lingkaran yang awalnya tenang yang terukir di dinding gunung tiba-tiba bergetar ke segala arah, dan fluktuasi yang menakutkan keluar darinya. Jenis fluktuasi unik ini samar-samar mirip dengan pagoda harta karun Linglong namun sedikit berbeda pada saat yang sama, dan itu pasti lebih kuat dan bahkan lebih menakutkan daripada atmosfer yang berasal dari pagoda harta karun Linglong. Pagoda harta karun Linglong di tubuh Wang Xiaolong bergetar hebat, dan seperti terakhir kali, roh bela diri naga kembar Wang Xiaolong terbang keluar tanpa dipanggil dan menerkam ke lingkaran emas. Saat naga kembar hitam dan biru Wang Xiaolong terbang menuju cincin lingkaran emas, semua ahli di sekitar danau pencerahan dapat melihat cahaya cemerlang menembus dari danau di bawah. Beberapa lusin li jauhnya, kegembiraan muncul di wajah Duan Wuhen yang ketat saat melihat pilar cahaya yang gemilang. Dia melintas, melaju ke arah Wang Xiaolong dengan kecepatan sangat tinggi, hanya menyisakan bayangan kabur tentang dirinya saat dia menembus ruang. Selain Duan Wuhen, Ye Chen dari Sekte Pedang Besar, Ning Wong dari keluarga martial Ning, dan ahli Xiantian dari kerajaan Yuai, semua ahli ini bergegas menuju arah Wang Xiaolong. Mendeteksi aura kuat yang turun ke arahnya dari segala arah, Wang Xiaolong memiliki ekspresi jelek di wajahnya, mendorong ki pertempurannya secara maksimal. Naga hitam dan biru terjalin di sekitar cincin lingkaran emas yang ingin kembali ke tubuh Wang Xiaolong. Tetapi cincin emas itu tiba-tiba bergetar dengan dengungan, melepaskan energi misterius yang mengusir naga kembar itu. Pada titik ini, Duan Wuhen berjarak kurang dari 10 li jauhnya.
Bab 123, Harta Karun Surgawi, Cincin Pengikat Dewa. Wang Xiaolong sudah mendeteksi kedatangan Duan Wuhan yang akan datang melalui tekanan yang semakin menakutkan yang dipancarkannya dan aura serta sarafnya meregang kencang. Jika Duan Wuhan tiba lebih dulu, Wang Xiaolong pasti akan mati. Haruskah dia melarikan diri sekarang atau bertahan sedikit lebih lama? Tanda seru. Jika dia pergi sekarang, dia mungkin bisa melarikan diri tetapi pada akhirnya akan meninggalkan harta karun surgawi. Duan Wuhan mungkin tidak punya waktu untuk mengejarnya, tetapi jika dia terus menyempurnakan cincin emas, Duan Wuhan mungkin akan tiba selama proses, atau lebih buruk lagi, tepat ketika dia selesai menyempurnakan harta karun itu. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dia lakukan? Wang Xiaolong gugup, berkonflik, dan tidak mau. Sementara Wang Xiaolong sibuk merenung, naga kembar yang sebelumnya diguncang menjadi marah dan kepala mereka miring dan meraung saat cahaya terang keluar dari tubuh mereka. Kekuatan yang menindas dari Primordial Divine Dragon memikat tubuh mereka dan sekali lagi, mereka melilit lingkaran emas, menyebabkan cincin emas memancarkan tangisan aneh dan bersinar terang saat berjuang. Namun, kali ini gagal menyingkirkan naga kembar itu. Naga hitam dan biru melilitnya dengan kuat dan kembali ke tubuh Wang Xiaolong, menyeret cincin emas itu sebagai tawanan. Ketika cincin emas menghilang ke tubuh Wang Xiaolong, area di sekitar Wang Xiaolong menjadi gelap, memperlihatkan lubang hitam. Kekuatan isap yang sangat besar meledak dari lubang hitam, menelan Wang Xiaolong di dalamnya. Lubang hitam menyusut dan menghilang seperti tidak pernah ada. Tepat ketika lubang hitam menghilang, siluet melesat ke arahnya dengan kecepatan sangat tinggi. Kedatangan baru ini tentu saja adalah Duan Wuhan. Melihat lubang hitam menghilang tepat di depan matanya, kekuatan hisap yang sangat besar tiba-tiba keluar dari telapak tangannya. Sepertinya itu bisa menyerap sebagian dari langit dan bumi. Dia hampir merobek Wang Xiaolong dari lubang hitam. Tekanan yang mengejutkan menyembur keluar dari lubang hitam saat ini, memotong kekuatan hisap Duan Wuhan dan secara tidak langsung menyelamatkan nyawa Wang Xiaolong. Duan Wuhan mundur selangkah karena ditolak oleh lubang hitam. Wajahnya terdistorsi karena kemarahan dan dia meraung di bagian atas paru-parunya. Dengan ayunan tangannya yang marah, bebatuan, terumbu karang, rumput laut, ikan di sekitarnya, dan yang lainnya meledak berkeping-keping. Brengsek! Tanda seru sangat dekat. Sangat dekat. Hanya satu langkah. Harta karun surgawi diambil oleh orang lain dan menghilang tepat di depan matanya. Terlepas dari seberapa baik sikap dan asuhannya, dia tidak bisa tidak memuntahkan kutukan busuk. Itu adalah harta surgawi. Dia melakukan segala upaya untuk memohon kepada ayah kekaisarannya untuk menggunakan artefak ruang waktu tingkat Saint sehingga dia dapat melakukannya tepat waktu dari kekaisaran Duan Ren, menghabiskan lebih dari 100.000 spirit dan memikirkan 100.000 spirit dan yang terbuang sia-sia. Duan Wuhan tidak bisa menahan amarah dan kekecewaannya. Dia bahkan tidak tahu seperti apa harta karun surgawi itu. Pada saat ini, sekte patriark dari sekte terkemuka di kerajaan Baolong tiba di lokasi dan terkejut melihat kehadiran Duan Wuhan. Saat dia menyimpulkan sesuatu, dia berjalan ke Duan Wuhan dengan sikap menyanjung, mengatakan, "Selamat kepada Yang Mulia Pangeran kedua karena telah memperoleh harta karun yang besar." Gengsi pangeran kedua kaisar akan bergema di seluruh dunia, namun Duan Wuhan berbalik dan memelototinya. Niat membunuh berkilauan dan menghilang di matanya terlalu cepat sebelum patriark sekte bisa mendeteksinya. Dia menghadapi Duan Wuhan dengan kebingungan di wajahnya dan saat itulah tinju Duan Wuhan tiba-tiba menyerang. Tinju itu menusuk dada sekte patriark yang sial dan keluar melalui punggungnya. Seluruh lengan Duan Wuhan tertusuk melalui lubang. Sekte patriark mengarahkan pandangannya ke bawah, menatap kosong ke lubang besar di dadanya, dan satu jari terangkat untuk menunjuk Duan Wuhan saat tubuhnya hanyut dengan arus bawah. Hingga saat kematiannya, sekte patriark tidak tahu mengapa Duan Wuhan ingin membunuhnya. Apakah itu karena dia melihat Duan Wuhan mendapatkan harta karun surgawi dan dibunuh untuk menjaga rahasianya? Bagaimana bisa patriark sekte yang menyedihkan tahu itu karena kata-kata sanjungannya seperti menggosok garam pada luka Duan Wuhan? Beberapa pemimpin sekte dan leluhur keluarga yang lebih terkemuka tiba di tempat kejadian.
Melihat Duan Wuhan membunuh patriark sekte terkemuka hanya dengan pukulan, hati mereka melonjak ketakutan. Setiap orang dipenuhi teror saat mereka berbalik untuk melarikan diri. Tapi kemarahan Duan Wuhan belum juga reda. Melihat lalat-lalat ini mencoba lari, kepalan tangan lainnya muncul. Pukulan kepalan ini dibagi menjadi beberapa cetakan kepalan kecil yang menargetkan individu yang berbeda. Baik itu patriark keluarga atau pemimpin sekte, masing-masing memiliki tinju yang menembus dada mereka. Sekelompok budak rendahan. Duan Wuhan mendengus dingin sambil melihat mayat-mayat itu. Dengan sekejap, dia menghilang dari area tersebut. Tidak lama setelah Duan Wuhan pergi, Yeu Chen dari sekte pedang besar, Ning Wong dari keluarga martial Ning, dan yang lainnya yang datang terkejut ketika mereka melihat semua mayat yang berserakan. Setiap orang bertukar pandangan heran dengan teman mereka. Mereka mengenali orang-orang mati ini. Semuanya adalah pemimpin sekte atau patriark dari keluarga terkemuka. Selain itu, masing-masing dari mereka adalah pakar alam Xiantian. Satu-satunya orang yang mampu membunuh begitu banyak ahli alam Xiantian sekaligus, sementara yang lainnya bergegas adalah Yang Mulia Pangeran kedua, Duan Wuhan. Orang-orang ini dibunuh oleh Duan Wuhan, apakah itu berarti harta karun di Lieutenant Lake diambil olehnya? Meskipun tidak ada dari mereka yang mengatakannya dengan lantang, mereka semua sangat yakin Duan Wuhan lah yang mendapatkan harta itu. Bahkan jika ada keengganan di hati mereka, hasil ini sesuai harapan mereka. Dengan demikian, tidak banyak kebencian yang tersisa. Mereka berbalik dan pergi. Sementara itu, setelah ditarik ke dalam lubang hitam, cahaya terang yang menyilaukan melintas di mata Wang Xiaolong dan dia dibawa ke medan perang kuno. Medan perang kuno ini tampak seperti yang dia lihat terukir di dinding gunung. Semuanya sama. Era sunyi yang suram dipenuhi dengan kematian, pembantaian, dan kebiadaban semuanya menyatu. Ini adalah medan perang kuno di depan matanya. Wang Xiaolong mengaktifkan ki pertempurannya dan fokus pada sekelilingnya saat dia dengan hati-hati dan perlahan melangkah maju. Pasir di bawah kakinya lembut dan berwarna kuning keabu-abuan, dan ada reruntuhan dan mayat di sekitarnya, tetapi dia tidak melihat mayat dari 2, 4, dan 6 ras bersayap. Saat Wang Xiaolong bergerak maju, cincin emas di tubuhnya bergetar sesaat dan dengungan bergema di benaknya sebelum beberapa ingatan ditambahkan ke kesadarannya. Cincin pengikat dewa. Dari banjir kenangan, Wang Xiaolong mempelajari nama cincin emas ini. Itu disebut cincin pengikat dewa. Wang Xiaolong berdiri diam dengan mata terpejam, lalu membukanya dengan tiba-tiba. Kedua telapak tangan menyerang ke depan dan cetakan telapak tangan berbentuk cincin merobek udara yang menempuh jarak beberapa ratus meter, memisahkan aliran udara di depannya. Ini adalah keterampilan pertempuran warisan yang dia terima, telapak tangan pengikat dewa. Menurut ingatan, dengan mencapai puncak saat mengolah keterampilan pertempuran ini, seseorang dapat mengikat langit dan bumi, ruang, waktu, dan bahkan dewa. Tuhan yang nyata dan benar. Sangat kuat. Itu benar-benar dapat mengikat Tuhan yang benar. Wang Xiaolong tercengang. Langit dan bumi, ruang, dan waktu semuanya adalah elemen yang tidak terlihat. Jika telapak tangan pengikat dewa ini dapat membatasi hal-hal yang tidak berwujud ini, bukankah itu berarti itu juga dapat mengikat makhluk hidup? Tanda seru. Aku ingin tahu di mana peringkat cincin pengikat dewa dalam daftar harta karun surgawi. Absolute Soul Pool dari Duanren Institute duduk di nomor 4, dan keterampilan pertempuran warisannya, Absolute Soul Finger, dikatakan mampu menembus neraka. Aku ingin tahu mana yang lebih kuat. Dengan memicu cincin pengikat dewa, seseorang dapat memasuki medan perang kuno ini. Apa yang ada di sini dan apa tujuannya? Wang Xiaolong mengatur pikirannya. Karena dia dibawa ke sana, pasti ada tujuan. Mungkinkah tempat ini digunakan untuk latihan? Sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benak Wang Xiaolong dan dia dengan cepat duduk, menjalankan taktik Asura. Di belakangnya berdiri naga kembar hitam dan biru. Energi spiritual akhirat menghujani seperti air terjun dari kehampaan di atas, dan Wang Xiaolong memperhatikan bahwa itu tidak hilang. Selain energi spiritual akhirat, ada energi spiritual asing lain yang datang dari medan perang kuno sebelum diserap ke dalam tubuhnya. Energi spiritual apa ini? Tanda seru. Wang Xiaolong tertegun.
Tidak hanya energi spiritual ini menyatu dengan lancar dengan ki pertempuran bawahnya ketika memasuki tubuhnya, tetapi bahkan laju konversi ki pertempuran dunia bawah di laut kinya menjadi beberapa kali lebih cepat. Perjalanan waktu mengalir seperti sungai. Wang Xiaolong telah menghabiskan beberapa hari berlatih di medan perang kuno ini dan kecepatan ki pertempuran bawahnya sangat mencengangkan. Beberapa hari latihan di sini setara dengan 1 bulan di luar. Wang Xiaolong sangat gembira. Kalau terus begini, dalam waktu 2 minggu lagi dia bisa maju ke Orde ke-9. Bab 124, Kediaman Li dilenyapkan. Wang Xiaolong keluar dari medan perang kuno setelah menghabiskan beberapa hari di dalam. Lokasi dia muncul adalah tempat yang sama saat dia menghilang saat melakukan perjalanan melalui lubang hitam di Enlightenment Lake. Namun, Duan Wuhan sudah pergi dan hanya ada keheningan di perairan sekitarnya. Wang Xiaolong mengamati sekeliling dan memperhatikan bahwa pegunungan, terumbu karang, dan tumbuhan air di daerah itu berada dalam kondisi kehancuran, dihancurkan oleh seseorang. Ada jejak telapak tangan sepanjang 1000 meter yang tersisa di dasar danau. Melihat ini, Wang Xiaolong ketakutan dan bisa menebak telapak tangan raksasa ini pasti ditinggalkan oleh Duan Wuhan. Seandainya lubang hitam tidak menyedotnya ke medan perang kuno tepat waktu dan telapak tangan itu jatuh di tubuhnya, dia akan meledak berkeping-keping. Meskipun demikian, saya harus menerobos ranah Xiantian secepat mungkin. Wang Xiaolong berpikir sendiri. Perjalanan ke danau pencerahan ini sangat mengejutkan rasa urgensinya untuk tumbuh lebih kuat dengan kecepatan yang lebih cepat. Hanya dengan membobol alam Xiantian akan memenuhi persyaratan minimum untuk melindungi dirinya sendiri di dunia martial spirit ini. Menatap sekelilingnya sekali lagi, Wang Xiaolong melintas dan menghilang dari tempat itu. Beberapa saat kemudian, Wang Xiaolong muncul dari danau pencerahan. Daerah sekitar danau pencerahan tidak memiliki orang. Sepertinya para ahli dari kekuatan yang berbeda sudah pergi. Fei Hao mungkin sedang menunggu di Fei Mansion, pikir Wang Xiaolong. Menurut perjanjian yang dia miliki dengan Fei Hao, jika sesuatu terjadi, mereka akan kembali secara terpisah ke Fei Mansion dalam 3 hari. Jika lebih dari 3 hari telah berlalu, kemungkinan besar Fei Hao telah mengirim orang mencarinya kemana-mana. Persis seperti prediksi Wang Xiaolong, tidak lama setelah melaju menjauh dari danau pencerahan, dia bertemu dengan beberapa penjaga istana Fei yang sedang mencarinya di hutan. Ketika penjaga Fei Mansion melihat Wang Xiaolong, kebahagiaan berseri-seri di wajah mereka. Melihat Wang Xiaolong kembali tanpa cedera, Fei Hao hampir mendirikan altar dalam doa untuk berterima kasih kepada surga saat air mata dan ingus yang tak terlihat mengalir keluar tanpa henti. Aula utama, Fei Mansion. Wang Xiaolong duduk dan mendengarkan Fei Hao menceritakan apa yang terjadi di danau pencerahan setelah dia menghilang. 8 ahli alam Xiantian meninggal? Wang Xiaolong tercengang dengan berita ini. Fei Hao mengangguk dan berkata, ya, mereka semua dibunuh oleh Yang Mulia, Pangeran kedua Duan Wuhan. Ketika Duan Wuhan mengambil harta karun itu, 8 leluhur dan pemimpin sekte ini tiba di tempat kejadian sehingga Duan Wuhan membungkam mereka. Duan Wuhan mendapatkan harta karun yang luar biasa. Wang Xiaolong terkejut. Fei Hao menganggukkan kepalanya, berkata, benar, berita telah menyebar dan sampai keluar. Mendengar konfirmasi Fei Hao, Wang Xiaolong diam-diam menggelengkan kepalanya dan tertawa masam. Dia tidak menyangka bahwa pangeran kekaisaran akan menjadi orang yang melindungi panci hitam untuknya. Dia bertaruh bahwa harus mendengarkan desas-desus seperti itu bahkan saat berjalan-jalan akan membuat Duan Wuhan merasa ingin membunuh orang. Lalu, apakah Duan Wuhan telah kembali ke kerajaan di Wanren? Wang Xiaolong bertanya. Dia seharusnya kembali. Pada hari yang sama dia mendapatkan harta karun yang besar, artefak luar angkasa kekaisaran Duanren terbang ke langit dan menghilang. Fei Hao menjawab, dan kemudian menambahkan, tentara yang ditempatkan di danau pencerahan menderita kerugian yang sangat besar. Kudengar ada sekitar 70 hingga 80 ribu tentara kerajaan Yue yang terbunuh di tengah konflik. Kerajaan Yue adalah salah satu kerajaan terkuat di bawah mandat kekaisaran Duanren. Kehilangan 80 ribu tentara untuk kerajaan Yue tidaklah kecil, tetapi tidak akan merugikan kekuatan intinya. Selanjutnya, Fei Hao melaporkan tindakan sekte pedang besar dan keluarga martial Ning selama beberapa hari terakhir.
Ketika Fei Hao menyebutkan sekte pedang besar kehilangan 8 murid inti, Wang Xiaolong menyeringai dan memuji dirinya sendiri atas pekerjaan itu. Aku membunuh mereka. Fei Hao terkejut sesaat. Mereka dibunuh oleh Sovereign Ing. Kemudian dia terkekeh. Aku bertanya-tanya siapa itu. Jadi 8 murid inti sekte pedang besar dilakukan oleh Sovereign Ing. Ye Chen, orang tua itu pasti sangat marah mengetahui hal ini. Tetap saja, kita harus berhati-hati terhadapnya. Wang Xiaolong mengangguk setuju. Beberapa saat kemudian, Fei Hao meninggalkan aula utama. Wang Xiaolong tidak mengklarifikasi bahwa harta itu ada di tangannya dan bukan milik Duan Wuhen, karena itu tidak perlu dan bukan karena perasaan tidak percaya terhadap Fei Hao. Selain itu, pengetahuan Fei Hao tentang harta karun surgawi terbatas dan dia tidak akan tahu di mana letak cincin pengikat dewa dalam daftar atau penggunaannya dalam hal ini. Setelah Fei Hao mundur dari aula utama, Wang Xiaolong kembali ke halamannya lalu memicu cincin pengikat dewa dan memasuki medan perang kuno. Hal yang paling penting saat ini adalah melakukan terobosan ke Orde ke-9, dan Wang Xiaolong memutuskan untuk kembali ke kerajaan Luotong setelah dia berhasil maju. Di medan perang kuno, Wang Xiaolong memanggil pagoda harta karun Linglong, mengeluarkan mutiara naga api, dan duduk bersila untuk berlatih. Menjalankan taktik Asura, dia menyerap energi spiritual yang datang dari medan perang kuno. Terakhir kali dia berlatih di sini, Wang Xiaolong mendeteksi ki pembantaian yang tidak jelas yang terbukti bermanfaat bagi kultivasinya, serta mempertajam jiwa dan kemauannya. 12 hari berlalu. Hampir 20 hari telah berlalu sejak kelahiran harta karun besar di danau pencerahan dan badai yang ditimbulkan oleh kemunculannya secara bertahap mereda. Meskipun masih dibicarakan, itu tidak menerima tingkat perhatian seperti sebelumnya. Selama 12 hari, Wang Xiaolong tinggal di dalam medan perang kuno dan berlatih, akhirnya maju ke Orde ke-9. Baru saat itulah Wang Xiaolong keluar dari medan perang kuno. Selanjutnya, Wang Xiaolong dan Fei Hao keluar dari kerajaan Luotong, memilih cara yang sama saat mereka tiba, melalui hutan bulan perak. Keduanya membunuh binatang iblis dan dilatih lebih lanjut di sepanjang jalan. Sedikit lebih dari 2 bulan kemudian, Wang Xiaolong melakukan perhentian pertamanya di Istana Tianxuan alih-alih Akademi Bintang Kosmik. Kakak, kamu kembali. Melangkah ke rumah Tianxuan, yang pertama menyambutnya adalah adik perempuannya, Wen Min. Kegembiraan terlihat di wajahnya saat dia bergegas di depan Wang Xiaolong, menarik tangannya. Kakak, selama perjalanan ke kerajaan Yue ini, apakah kamu kebetulan menemukan sesuatu untuk dibawa kembali untukku? Aku sudah tahu kamu adalah bak yang gigih. Setelah dia selesai mengatakan itu, Wang Xiaolong mengeluarkan banyak barang dari cincin Asura. Melihat begitu banyak hal muncul di depannya, Wang Min tertawa gembira. Wang Xiaolong menggelengkan kepalanya. Dalam beberapa bulan lagi, gadis ini akan berusia 15 tahun, tetapi dia masih bertingkah seperti anak kecil. Ketika dia melangkah ke aula utama, orang tuanya, Wang Peng dan Suyan, ada di sana dan begitu pula Lilu. Tapi mata Lilu merah dan berkaca-kaca, bukti bahwa dia baru saja menangis. Suasana di aula utama agak menyedihkan. Apa masalahnya? Wang Xiaolong bertanya saat dia masuk. Pada titik ini, Lilu sudah berlari ke pelukan Wang Xiaolong, memeluknya erat sambil menangis tanpa henti. Wang Xiaolong agak tercengang, mencari klarifikasi dari orang tuanya. Wang Peng berbicara dengan sungguh-sungguh, kami baru saja menerima berita dari Kabupaten Changlan yang mengatakan bahwa seluruh kediaman Li dilenyapkan dari atas ke bawah. Lebih dari 100 orang tewas terkejut. Wang Xiaolong sangat terkejut saat mendengar ini. Kediaman Li dilenyapkan dari atas ke bawah? Apakah itu berarti ayah Lilu, Li Chang, dan kakeknya, Li Umu, juga meninggal? Tidak apa-apa, jangan menangis lagi. Wang Xiaolong menepuk punggung Lilu dengan lembut, menghiburnya dengan suara lembut. Lilu menangis sebentar dalam pelukan Wang Xiaolong sebelum tangannya dilepaskan. Menyeka air mata dari wajahnya, dia melihat tambalan basah di bahu Wang Xiaolong yang basah kuyup. Rona merah malu menodai pipinya. Semua orang duduk di aula utama. Apakah kita menemukan siapa yang melakukannya? Wang Xiaolong bertanya. Suyan berkata, Li Chang dan Old Patriarch Li meninggal karena poison blood bomb,
Marsekal Hao Tian membenarkan hal ini. Pol darah racun. Alis Wong Xiaolong berkerut dalam. Pada saat itu, pemimpin Green Hawk Gang, Jiang Wei, juga mati di bawah Poison Blood Palm. Apakah itu berarti orang yang membunuh Jiang Wei dan orang yang membunuh Li Qiang dan menghancurkan kediaman Li adalah orang yang sama? Memikirkan kembali 7 tahun yang lalu, selama perayaan ulang tahun ke-80 Li Umu, 2 orang dengan roh bela diri ular berbisa bersumpah untuk mengambil hidup Li Umu dalam waktu 3 tahun, tapi 7 tahun telah berlalu sejak saat itu. Apakah orang-orang dengan roh bela diri ular berbisa itu benar-benar bertanggung jawab atas hal ini? Bab 125, menyerang urutan ke-10. Kembali ke istana Tianxuan dari kerajaan Yuai, Wang Xiaolong tidak mengantisipasi bahwa hal pertama yang akan dia dengar adalah bagaimana kediaman Li telah dimusnahkan. Beberapa tahun terakhir ini, Wang Xiaolong telah meminta Marsekal Hao Tian untuk tetap mendengarkan dan melindungi kediaman Li dari bayang-bayang. Namun kediaman Li tidak bisa lepas dari bencana ini. Pada saat ini, Marsekal Hao Tian bergegas ke rumah Tianxuan setelah dia diberitahu tentang kembalinya Wang Xiaolong. Setelah menyapa Wang Xiaolong, Marsekal Hao Tian melaporkan segala sesuatu secara detail terkait pemusnahan kediaman Li. Sovereign, saya telah melacak mereka dan menemukan penyebab utamanya. Setelah selesai melapor, Marsekal Hao Tian menambahkan informasi ini. Hao Tian, menurut penilaianmu, apa kekuatan pihak lain? Suara serius Wang Xiaolong terdengar. Menilai dari telapak darah racun di dada Li Umu dan Li Qiang, pihak lain kemungkinan besar adalah ahli alam Xiantian. Marshal Hao Tian berbicara dengan ekspresi serius di wajahnya. Seorang ahli alam Xiantian, Wang Xiaolong mengerutkan kening. Tahun itu, pelaku yang membunuh pemimpin geng Elang Hijau Jiang Wei hanyalah seorang prajurit Orde ke-10 akhir. Apakah orang itu memiliki terobosan dan melangkah ke alam Xiantian? Jika ini masalahnya lebih merepotkan dari yang dia harapkan. Tidak masalah jika pihak lain baru saja maju ke ranah Xiantian. Saat ini, ada Marsekal Hao Tian dan Fei Hou yang bisa menangani orang itu. Beberapa saat kemudian, Fei Hou dan Marshal Hao Tian dibebaskan. Wang Xiaolong memberitahu mereka untuk menambah jumlah penjaga istana Tianxuan yang bertugas, terutama untuk memastikan keselamatan Lilu. Lilu adalah satu-satunya yang selamat dari kediaman Li, dan menurut pendapat Wang Xiaolong, pembunuhnya pasti akan mencabut garis keturunan keluarga Li dengan membunuh Lilu. Jauh di malam hari, cahaya bulan yang murni dan bersih bersinar terang. Wang Xiaolong berdiri di halaman rumahnya menatap bulan terang di langit malam. Saat ini, langkah kaki terdengar di belakangnya dan dia berbalik untuk melihat Lilu. Lilu mengenakan gaun muslim lavender yang menyanjung di pinggangnya. Berjalan ke arahnya di langit yang diterangi cahaya bulan, dia adalah gambaran peri yang turun ke alam fana. Lilu mendekat sampai dia berada di depan Wang Xiaolong, lalu dia berdiri diam. Xiaolong, Lilu membuka mulutnya setelah beberapa saat ragu, ada yang ingin kuberitahukan padamu. Katakan padaku. Wang Xiaolong menatapnya. Aku telah menembus urutan ke-7. Kata Lilu. Perintah ke-7. Wang Xiaolong sedikit terkejut. Mengikuti bakat Lilu, dia tidak bisa maju ke urutan ke-7 dengan langkahnya, bahkan ketika mempertimbangkan buah sikas dan mutiara naga api yang dia berikan padanya. Apakah Lilu juga menemukan petualangan yang tidak disengaja? Menyadari ekspresi bingung Wang Xiaolong, Lilu menjelaskan, beberapa waktu yang lalu, Akademi memiliki tugas di luar dan saya jatuh ke dalam genangan air. Karena saya kelaparan, saya makan rumput kecil yang terlihat seperti jamur dan langsung menerobos dari Orde ke-6 ke Orde ke-7. Kedua mata Wang Xiaolong membelalak tak percaya bahwa Lilu memiliki keberuntungan semacam ini yang memungkinkannya membuat terobosan langsung dari Orde ke-6 ke Orde ke-7. Apa sebenarnya jamur itu? Tapi, ketika Wang Xiaolong masih memikirkan tentang jamur ajaib, cahaya terang keluar dari Lilu dan pedang hitam panjang berkilau melayang di belakangnya. Rune hitam mengalir seperti cairan di permukaan pedang hitam. Ini adalah penampilan roh bela diri Lilu, Dark Divine Sword. Namun, pada saat berikutnya cahaya menyilaukan lainnya meledak. Di belakang Lilu, pedang putih panjang muncul. Pedang putih ini hampir transparan,
memancarkan atmosfer suci dengan kelap-kelip cahaya keemasan melayang di atasnya yang terlihat seperti elf emas kecil. Kali ini, Wang Xiaolong terperangah. Lilu sebenarnya memiliki roh bela diri lain selain pedang kegelapan ilahi. Dia seperti dia, seseorang dengan roh bela diri kembar. Selain itu, dia juga mirip karena kedua roh bela dirinya memiliki jenis yang sama, pedang kembar hitam dan putih. Wang Xiaolong tahu bahwa pedang panjang putih tembus pandang itu jauh lebih kuat daripada pedang kegelapan ilahi miliknya. Semangat bela diri yang luar biasa, tanda seru. Mengapa dia tidak tahu bahwa Lilu memiliki roh bela diri kembar sebelum ini? Semangat bela diri kedua ini terbangun saat aku menerobos Orde ke-7. Itu disebut pedang suci ilahi, roh bela diri kelas 12 teratas. Lilu menjelaskan. Baru bangun. Wang Xiaolong akhirnya mengerti. Tidak heran dia tidak tahu bahwa Lilu memiliki roh bela diri kembar sejak awal. Di masa lalu, ketika Wang Xiaolong membaca buku tentang roh bela diri di perpustakaan Cosmic Star Academy, ada situasi yang mirip dengan Lilu. Di dunia roh bela diri, anak-anak membangunkan roh bela diri mereka pada usia 7 tahun, tetapi ada juga kasus di mana waktu kebangkitan roh bela diri lebih lambat. Beberapa terbangun ketika pemiliknya menerobos Orde ke-4 atau Orde ke-7. Nanti roh bela diri terbangun, semakin kuat. Beberapa roh bela diri kedua terbangun saat pemiliknya menerobos Orde ke-4. Dalam kasus ini, roh bela diri kedua akan menjadi 1 atau 2 tingkat lebih tinggi dari roh bela diri pertama yang terbangun. Tapi karena Lilu membangunkan roh bela diri kedua setelah menerobos ke urutan ke-7, roh bela dirinya yang kedua adalah roh bela diri kelas 12 teratas. 3 tingkat lebih tinggi dari Divine Dark Sword. Tentu saja, situasi seperti yang dialami Lilu sangatlah jarang. Dalam sejarah Martial Spirit World, contoh seperti itu dapat dihitung dengan menggunakan jari di tangan seseorang. Mengamati roh bela diri pedang kembar di belakang Lilu, Wang Xiaolong senang untuknya karena dia telah membangkitkan roh bela diri kedua yang merupakan roh bela diri kelas 12 yang luar biasa. Meskipun kecepatan kultivasinya tidak akan sehebat miliknya, itu tetap menakjubkan. Melangkah ke alam Xiantian dijamin. Xiaolong, katakan padaku, apakah aku akan mati? Tanpa indikasi apapun, Lilu menanyakan pertanyaan ini. Wang Xiaolong terkejut, tetapi dia meyakinkannya seolah itu adalah janji, jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa padamu. Lilu mengangguk dan kemudian tiba-tiba memeluk Wang Xiaolong, berkata, aku sangat takut tidak akan bisa melihatmu lagi. Bahwa di masa depan, aku tidak akan pernah melihatmu lagi, isakannya terdengar. Wang Xiaolong dengan sabar menepuk punggung kecilnya dan dengan lembut menghiburnya, tidak apa-apa, semuanya akan berlalu. Marsekal Hao Tian sudah menemukan pembunuhnya dan kami akan menanganinya. Tian Xuan Mansion akan menjadi rumahmu di masa depan. Lilu sedikit gemetar. Dia menatap Wang Xiaolong, mengangguk malu-malu di bawah sinar bulan. Lilu meninggalkan halaman Wang Xiaolong beberapa saat kemudian. Dengan siluet Lilu menghilang dari pandangan, Wang Xiaolong memasuki medan perang kuno, menelan mutiara naga api dan mulai berlatih. Seperti ini, 3 bulan berlalu. Dalam 3 bulan ini, Wang Xiaolong tetap tinggal dan berlatih di rumah Tian Xuan alih-alih pergi ke hutan bulan perak dan telah mencapai puncak Orde ke-9, setengah langkah ke Orde ke-10. 3 bulan ini berlalu dalam ketenangan yang tenang. Wang Xiaolong menyarankan Lilu untuk tidak tinggal di luar Tian Xuan Mansion. Selain pergi ke kelas di Cosmic Star Academy, Lilu akan berlatih di Tian Xuan Mansion dan hanya pergi ke akademi dan kembali, dengan para ahli dari Mars Hall Mansion melindunginya. Setelah semangat bela dirinya yang kedua terbangun, kecepatan kultivasi Lilu melonjak. Dalam waktu 3 bulan yang singkat, Lilu telah mencapai pertengahan Orde ke-7. Satu-satunya daun siri adalah Mars Hall Hao Tian tidak dapat menentukan pembunuh dari jaringan informasinya. Seolah-olah orang itu menghilang begitu saja setelah membunuh seluruh kediaman Li. Ada juga kemungkinan si pembunuh telah meninggalkan kerajaan Luotong. Meski tidak ada tanda-tanda keberadaan orang tersebut di sekitarnya, Wang Xiaolong tetap waspada. 2 bulan lagi berlalu. Wang Xiaolong duduk bersila di medan perang kuno.
Naga kembar hitam dan biru melayang di belakangnya saat mereka melahap energi spiritual akhirat yang mengalir turun dari kehampaan di atasnya. Ki pertempuran dunia bawah di dalam meridiannya dan laut Ki meraung dan melonjak. Saat Wong Xiaolong bertahan dalam menjalankan Asura Tactics, Ki pertempuran dunia bawah berdampak pada penghalang lagi dan lagi, terus-menerus dan tanpa henti menabrak satu-satunya rintangan dalam perjalanannya ke Orde ke-10. Itu jauh lebih sulit daripada menembus penghalang Orde ke-9. Dengan pertempuran Ki yang terus menabrak penghalang, rasa sakit tajam yang diakibatkannya seperti ribuan jarum tajam menembus organ dalamnya sekaligus, itu hampir tak tertahankan.